Halo semuanya, Om Swastiastu. Senang sekali saya Pak Budi bisa menyapa kalian semuanya di sini. Nah, hari ini saya ingin mengajak kalian belajar sejarah mengenai pembentukan KNIP dan partai politik pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Nah, materinya akan saya paparkan selanjutnya. Silakan disimak dengan baik ya. Di mana pada saat proklamasi kemerdekaan, sebenarnya Indonesia belum berbentuk sebuah negara. Karena ada 2 dari 5 syarat sebuah negara yang belum terpenuhi. Syarat yang pertama, Indonesia belum mempunyai pemerintahan dan lembaga tinggi negara. Syarat yang kedua, Indonesia belum mendapat pengakuan dari negara lain. Untuk itulah, maka PPKI yang bertugas untuk mempersiapkan hal-hal yang diperlukan dalam kemerdekaan Indonesia melakukan sidang sebanyak 3 kali, yaitu pada tanggal 18 Agustus, 19 Agustus, dan 22 Agustus 1945. Dalam persidangan inilah terbentuk kelengkapan negara, baik pemerintahan, dasar negara, wilayah, tentara keamanan rakyat, dan komite pembantu tugas presiden. Coba kalian perhatikan 2 gambar ini. Ada yang tahu ini gambar kegiatan apa? Baik, gambar yang pertama adalah sidang PPKI tanggal 22 Agustus 1945, sedangkan gambar yang kedua adalah gambar sidang dan pelantikan anggota KNIP pada tanggal 29 Agustus 1945. Mungkin ada yang bertanya-tanya, apa kaitan antara sidang PPKI dengan KNIP? Antara PPKI dan KNIP ini berkaitan erat. Keduanya berhubungan erat di mana dalam sidang pertama PPKI membicarakan mengenai pembentukan KNI. Berlanjut ke sidang PPKI yang ketiga dibahas lebih lanjut dan ditetapkan akan didirikannya KNIP, termasuk membahas pimpinan dan anggota KNIP. Jadi sidang PPKI sebagai cikal bakal berdirinya KNIP. KNIP merupakan badan pembantu presiden yang keanggotanya terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat dari berbagai golongan dan daerah-daerah termasuk mantan anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disebut dengan PPKI. Komite Nasional dimaksudkan sebagai penjelmaan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan kemerdekaan Indonesia yang berdasarkan kedaulatan rakyat. KNIP diresmikan dan anggotanya dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945 di Gedung Kesenian Gedung Komedi, Pasar Baru, Jakarta. Dalam persidangan pertamanya, KNIP berhasil menyusun staf pimpinan sebagai berikut. KNIP diketuai oleh Mr. Kasman Tsingo-Dimirjo, Wakil Ketua 1 yaitu Mr. Sutarjo, Wakil Ketua 2 Mr. Latuhari, Wakil Ketua 3 Adam Malik. Komite Nasional dibentuk dari tingkat pusat sampai dengan daerah. Komite Nasional yang ada di pusat disebut dengan KNIP, sedangkan di daerah disebut dengan KND atau Komite Nasional Daerah. Dengan demikian, Negara Republik Indonesia mulai berjalan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 karena Presiden dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin pemerintahan negara tertinggi telah dibantu oleh Komite Nasional Indonesia. Sementara itu, masalah Partai Nasional Indonesia ditunda pembentukannya dengan maklumat tanggal 31 Agustus 1945. Dalam perkembangannya, kelompok pemuda yang dipimpin oleh Sarir merasa tidak puas terhadap sistem kabinet presidensil, sehingga berusaha mempengaruhi para anggota KNIP lainnya untuk mengajukan petisi kepada pemerintah. Pada tanggal 16 Oktober 1945, Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP mengadakan rapat pleno pertama. Dalam rapat itu, kelompok sosialis di dalam KNIP di bawah pimpinan Sultan Sarir mengusulkan 2 hal kepada pemerintah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pembentukan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau disebut dengan BP KNIP. Yang kedua, pemberian kekuasaan legislatif kepada Komite Nasional Indonesia Pusat sebelum dibentuknya DPR atau MPR. Atas desakan sidang KNIP tersebut, Dr. Andes Muhammad Hatta mengeluarkan maklumat tanggal 16 Oktober 1945 nomor X tahun 1945 yang menetapkan bahwa Komite Nasional Pusat sebelum terbentuknya MPR dan DPR diserahi kekuasaan legislatif. Dengan diterimanya kedua usulan dari kelompok sosialis, maka berubahlah otoritas KNIP dan lembaga kepresidenan.
Komite Nasional Indonesia Pusat yang sebelumnya hanya sebagai badan pembantu presiden berubah menjadi pemegang kekuasaan legislatif. Sebaliknya, kekuasaan presiden yang sebelumnya sangat luas kini mulai sangat terbatas. Dalam pemikiran saat itu, KNIP diartikan sebagai pengganti MPR, sementara Badan Pekerja KNIP atau BP KNIP disamakan dengan DPR. Nah, bagaimana? Sudah disimak materinya? Sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjutkan materinya ya. Dalam kegiatannya, KNIP mengusulkan kepada pemerintah untuk segera membentuk partai politik. Usulan itu dituangkan dalam pengumuman BP KNIP nomor 3 tanggal 30 Oktober 1945 yang ditandatangani oleh Ketua BP KNIP yaitu Sultan Syahrir. Usulan BP KNIP dikeluarkan dengan pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, roda pemerintahan telah berputar sehingga BP KNIP merasa telah tiba saatnya untuk mengusahakan pergerakan rakyat. Yang kedua, dalam rangka asas demokrasi, BP KNIP tidak sependapat dengan PPKI tentang penetapan PNI sebagai Partai Tunggal Indonesia. Karena usulan BP KNIP tentang dibentuknya partai politik, pemerintah kemudian mengeluarkan maklumat pemerintah nomor X tanggal 3 November 1945 yang ditandatangani oleh Wakil Presiden RI. Isi maklumat pemerintah tanggal 3 November 1945 tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah Republik Indonesia menghendaki munculnya partai politik untuk menjadi media dalam menyalurkan dan mempresentasikan seluruh aliran yang ada di Indonesia. Yang kedua, pemerintah Republik Indonesia menetapkan bahwa pembentukan partai politik telah tersusun secara rapi sebelum dilaksanakannya pemilu pada bulan Januari 1946. Apakah ada yang tahu fakta menarik tentang maklumat 3 November 1945? Menurut catatan sejarah, karena tergesa-gesanya sekretaris negara, maka sekretaris negara tidak membawa buku daftar maklumat wakil presiden. Sehingga untuk sementara waktu, maklumat 3 November itu diisi tanda X saja. Semenjak dikeluarkannya maklumat pemerintah tersebut, banyak partai politik yang berdiri di Indonesia. Berikut adalah nama-nama partai politik yang berdiri setelah dikeluarkannya maklumat 3 November 1945. Berikut adalah beberapa gambar partai politik yang mengikuti pemilu pada tahun 1955. Nah, itu tadi pemaparan mengenai pembentukan KNIP dan partai politik di Indonesia. Kira-kira sudah dipahami semuanya? Nah, kalau sudah dipahami, coba kalian jawab pertanyaan berikut ini. Gimana? Bisa menjawabnya? Semoga semuanya bisa menjawab ya pertanyaan yang saya berikan. Baik, sekian video untuk hari ini ya. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Ingat, like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.